Dua orang dan satu harimau pergi ke kedalaman air hitam, sekitar seperempat jam, tebing besar di depan menghalangi jalan. Hei, tidak mungkin. Jalan ini datang, tidak ada yang baik. Nanfeng frustrasi. Ye Yuan juga berhenti dan melihat sekeliling dan tidak menemukan hal-hal yang berguna. Dengan cara ini, dia telah memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jika ada harta jenius, dia tidak akan pernah luput dari matanya. Namun hingga saat ini, ia belum menemukan apa-apa. Apakah awan aliran warna-warni ini benar-benar hanya mewah di tempat ini, ingin menempati sarang? Tidak ada alasan. Dengan kekuatan kalajengking hitam besar ini, kamu bisa masuk lebih dalam dan menempati tempat yang lebih baik. Mengapa? Apakah Anda ingin memilih di sini? Ye Yuan juga bingung. Hahaha, kamu tidak tahu apa yang kamu tahu. Aku tidak menyangka kamu akan kehilangan kaki. Pengetahuan apa itu kekuatan, dan sekarang pengetahuan telah menjadi gelembung. Nanfeng mencibir dengan kejam. Untuk Ye Yuan berulang kali menyindir kurangnya otaknya, Nanfeng juga sangat kesal. Wanita adalah yang paling dendam, wanita cantik lebih dendam. Hanya prediksi Ye Yuan yang sangat akurat. Angin selatan tidak pernah memahami pegangannya, jadi tidak ada cara untuk membantahnya. Kali ini, sulit untuk melihat Ye makan, dan anjing pilihan Nanfeng. Mulut Ye Yuan memompa, dan ada perasaan menggali dirinya untuk melompat. Namun, ia selalu merasa bahwa penilaiannya tidak salah. Pertanyaannya adalah, di mana harta karun Tiandi? Ye Yuan, tolong jangan kamu lain kali. Hei, cahaya putih, kemana kamu pergi? Angin selatan terus menghitung dedaunan, tetapi cahaya putih telah berubah menjadi streamer, bergegas menuju tebing. Daunnya berpandangan jauh ke depan, dan bagian depannya tidak cerah. Apakah si kecil ini tahu di mana benda itu? Cahaya putih datang ke dasar tebing, lurus ke atas, menginjakan kaki di atas batu, lalu melompat ke kanan dan melompat untuk memanjat. Itu seperti sebuah flat. Di tempat yang sangat tinggi, cahaya putih menyala dan tiba-tiba menghilang. Ye Yuan dan Nanfeng Qi melihat dengan hati-hati, tapi ada lubang kecil di sana, dan cahaya putih ada di lubang. Apakah benar-benar ada sesuatu yang baik? Bisik Nanfeng. Pada saat ini, dia jelas-jelas menebak apa yang dilakukan cahaya putih. Dia tidak bisa menahan diam-diam mengutuk cahaya putih hanya untuk bermain dan tidak menemukan apapun. Meskipun cahaya putih belum keluar, entah bagaimana, wajah Nanfeng terasa sedikit panas. Aku bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Aku ingin tahu apakah aku sudah lama tidak menemukannya. Aku tidak berpikir bahwa cahaya putih benar-benar memiliki keterampilan semacam ini. Ye Yuan cukup terkejut dengan kemampuan cahaya putih. Setelah memikirkannya, Ye Yuan akan merasa lega. Diperkirakan buah jenis apa itu sesuatu, cahaya putih tidak berbau. Setelah beberapa saat, sosok cahaya putih muncul lagi di lubang, tetapi kali ini, hal kecil dijilat di mulut. Cahaya putih memelototi benda kecil itu dan berlari menuruni tebing dan datang ke Ye Yuan. Ada batang bunga di mulut cahaya putih dengan buah kecil di atasnya. Itu menyerahkan benda ini kepada Ye Yuan, dan menggelengkan ekornya dengan kegembiraan yang menyenangkan, yang seperti tuduhan yang lucu. Ye Yuan tersenyum dan menepuk kepala kecil cahaya putih untuk menunjukkan semangat. Dia mengambil buah kecil itu dengan sedikit kegembiraan karena dia mengenali buah kecil itu. Ternyata itu adalah bodi darah. Tidak heran kalau awan berwarna-warni berlama-lama di tempat ini, ternyata untuk itu. Nanfeng sedikit malu, tetapi tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan diam-diam memandangi hal kecil itu. Itu adalah buah merah berdarah yang tidak terlihat begitu baik. Jika itu miliknya sendiri, diperkirakan telah disaring seolah-olah itu tidak terlihat. Ye Yuan melihat angin selatan menjerit dan menyelinap dan terlihat seperti tidak bisa menahan tawa. Mengetahui bahwa wajah putrinya kurus, Ye Yuan tidak menstimulasi dia, tetapi menjelaskan, bodi darah ini adalah hal yang baik. Ini adalah obat tingkat ketiga, dan ini sangat langka. Jika awan aliran warna-warni mengambil benda ini, diperkirakan itu langsung menerobos ke monster terlambat Orde Kedua. Ketika angin selatan melihat Ye Yuan, tidak ada niat untuk menentang pasukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam, tetapi dia masih berkata, aku tidak membiarkanmu menjelaskan. Yah, ini milikku, aku ingin menunjukkannya, aku harus menjelaskannya kepadamu, oke. Nanfeng Zero puas, tetapi segera tidak bisa menahan rasa ingin tahu bertanya, karena darah bodi ini begitu kuat, mengapa tidak makan terlalu lama. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu juga hal yang buruk untuk orang ini.
Jika saya mengharapkannya menjadi baik, bodi darah ini seharusnya tidak menjadi dewasa sebelumnya. Dewasa adalah 2 hari. Dia tidak punya waktu untuk makan, dia bertemu harimau putih dan kita. Namun, mari kita manfaatkan barang murah yang sudah jadi. Namun, benda ini terlalu keras untuk dimakan, dan menggunakannya untuk memurnikan obat ketiga, bodi dan, yang tanpa syarat memungkinkan prajurit kristal terkondensasi untuk meningkatkan dunia kecil. Dan, sepenuhnya tidak ada efek samping. Setelah mendengarkan angin selatan, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutku. Pejuang kristal yang berkondensasi mempromosikan sebuah wilayah kecil tanpa syarat. Apa konsep ini? Jingu yang kental, apalagi menerobos dunia kecil, bahkan jika itu hanya kemajuan kecil, butuh waktu untuk menumpuk. Di antara prajurit kristal terkondensasi di negara Qin, kecuali untuk dekan-dekan dan Wu Daofeng dari Asosiasi Apoteker Pemurnian Kimia, kristal terkondensasi ada 2, dan semua yang lain semuanya terkondensasi. Ayah Nan Fengyi, juga adalah Qin Duojun. Dia telah menembus lingkungan kristal yang terkondensasi selama lebih dari 20 tahun, dan masih tetap berada di kristal yang terkondensasi. Dapat dilihat bahwa prajurit kristal terkondensasi ingin mengambil langkah maju, betapa sulitnya. Qin Buo memiliki 2 divisi senior Dadan, tetapi mereka tidak dapat memperbaiki ramuan obat yang dapat membuat seni bela diri Jingjing secara langsung menerobos wilayah kecil. Ye Yuan bisa. Jika Ye Yuan menempatkan ramuan obat di depan orang-orang ini, hanya ada 2 hasil. Salah satunya adalah bahwa mereka membunuh Ye Yuan, dan kemudian mematahkan kepala untuk obat ini, dan kalian semua mati. Yang lain adalah mengikuti di belakang bokong Ye Yuan, berharap untuk memenangkan bantuan Ye Yuan, dan kemudian memberinya ramuan obat ini. Bahkan jika Anda adalah dan senior 2 kali, tidak bisakah Anda melihat Bodhidharma? Faktanya, Ye Yuan mengatakan bahwa dia dapat membantu menghancurkan untuk menembus urutan keempat. Tidak ada banyak konsep di angin selatan, karena terlalu jauh darinya. Namun, ini dapat membantu kristalisasi seni bela diri untuk meningkatkan dunia kecil. Kejutan ini baginya terlalu besar. Angin selatan berkedip ke Ye Yuan, ekspresi kata-kata dan berhenti. Ye Yuan tertawa dan segera tahu apa yang dia pikirkan dan berkata, meyakinkan, bodi darah ini setidaknya dapat menyaring 10 body dance, dan aku akan meninggalkan 1 untuk ayahmu. Setelah Ye Yuan selesai, wajah Nan Feng memerah, tapi dia masih bersyukur, terima kasih. Ye Yuan berkata, halmu sendiri, tidak pernah berterima kasih padaku, tapi berterima kasih padaku untuk barang-barang ayahmu, aku benar-benar menyanjungku. Namun, kamu juga tahu bahwa aku baru saja menembus lingkungan spiritual dan ingin memperbaiki body. Dan, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari. Nan Feng Zero tidak memiliki kemarahan pada saat ini, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, jangan cepat. Lianyu Canyon, sebuah ngarai yang luas, terletak di hutan tanpa batas. Jarak mil adalah batas dari roh, dan pergi lebih jauh ke utara akan sangat meningkatkan bahaya. Sebagian besar hutan tak terbatas berada dalam wilayah monster orde kedua. Hanya beberapa tempat yang memiliki monster orde ketiga, seperti Chifengling. Namun, ribuan mil jauhnya, jumlah monster tingkat ketiga akan meningkat secara signifikan. Dalam keadaan normal, arwah para pejuang sama sekali tidak mau melewati garis ribuan mil ini. Biasanya, Lianyu Canyon adalah tempat yang tidak dapat diakses. Namun, belakangan ini, jumlah pejuang manusia yang berkumpul di Lianyu Canyon meningkat dan kekuatannya semakin kuat. Dari lini asli, seorang prajurit 2 bersenjata, hingga 89 prajurit saat ini di lingkungan roh banjir. Di antara mereka, ada beberapa prajurit manusia, yang merupakan kristal setengah langkah yang sama dengan Suyubai. Di kedalaman ngarai, ada fluktuasi samar yang tidak biasa keluar, semua orang tahu bahwa ada harta langka dan langka dari surga dan bumi. Di sisi lain ngarai, sejumlah besar monster orde kedua juga berkumpul, yang jauh dari perkemahan manusia. Kedua belah pihak mempertahankan pengekangan dan tidak membuat pukulan besar. Bahkan, di awal kerusuhan di ngarai Lianyu, tidak ada gesekan kecil antara manusia dan monster. Namun, ketika prajurit manusia dan monster semakin banyak terakumulasi, dunia semakin tinggi, dan kedua belah pihak berada dalam keadaan konfrontasi. Karena kedua belah pihak tampak lebih kuat, mereka menjadi lebih terkendali. Di antara para pejuang manusia, ada pejuang kristal terkondensasi,
dan monster tingkat ketiga juga muncul di antara para monster. Meskipun monster tingkat ketiga tidak dapat berkomunikasi dengan manusia, kecerdasannya tidak rendah, secara alami, mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak kekuatan sebelum harta karun itu lahir. Hal yang sama berlaku untuk pejuang manusia. Ye Yuan dan Nan Fengyu sekarang berada di antara prajurit manusia berpangkat rendah. Pada saat ini, gaun Ye Yuan dan Nan Fengqi telah diganti dengan kostum pemburu monster biasa. Wajah kecoa Nan Feng juga telah dirawat. Jika tidak, mudah untuk menyebabkan masalah yang tidak perlu dengan penampilannya. Ada terlalu banyak tuan di sini, dan jelas tidak bijaksana untuk menarik perhatian. Sebenarnya, Ye Yuan awalnya bermaksud untuk membiarkan angin selatan kembali lebih dulu, dan dia datang sendiri. Tetapi ketika dia mengusulkan untuk membiarkan angin selatan kembali, angin selatan menjerit dan mengguntur, memegang pedang dan Ye Yuan. Hasilnya berakhir dengan kekalahan Ye Yuan, dan tidak ada cara untuk membawanya bersamanya. Namun, Ye Yuan mengajukan permintaan, yaitu, dengarkan dia apapun kondisinya. Ini adalah garis bawah Ye Yuan. Lian Yu Kenyon tidak lebih dari sebelumnya, kekuatan mereka berdua terlalu lemah, hanya air untuk memancing. Jika Anda tidak menonjolkan diri, tidak ada tulang yang hanya bisa dimakan oleh orang lain. Bahkan jika ada kecoa terbang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, sisi teran dari ngarai pada dasarnya adalah kelompok 3 atau 5, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Tim yang terdiri dari Ye Yuan dan Nan Fengqi harusnya termasuk level terendah di antara kelompok-kelompok ini, dan tentu saja itu tidak terlihat. Ye Yuan, apakah kamu baru saja keluar dan mendengar berita apa? Tanya Nan Feng. Ya, aku telah menanyakan beberapa hal, tetapi kebanyakan dari mereka hanya desas-desus. Tapi yang pada dasarnya pasti sekarang adalah bahwa, kali ini seharusnya harta karun atribut api. Menurut fluktuasi di kedalaman ngarai, itu adalah 2 hari. Ye Yuan menjawab, tapi ada begitu banyak orang, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan para prajurit kristal yang kental telah muncul. Apakah kita punya kesempatan? Nan Feng Shuiyuan tidak menyangka ada begitu banyak orang berkumpul di sini, dan berpikir itu hanya harta biasa. Siapa tahu saya telah berada di sini, dan saya telah melihat begitu banyak orang dalam roh. Dengan begitu banyak orang kuat, dari mana Anda mendapatkannya? Dia mengakui bahwa Ye Yuan sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, ranahnya terlalu rendah. Ini bukan masalah untuk berurusan dengan 1 atau 2, tetapi berapa banyak orang yang harus mereka mulai. Dan sekarang distribusi situasi di ngarai benar-benar dibagi berdasarkan kekuatan. Kristal kondensat setengah langka itu, roh dari 89 senjata berat, pada dasarnya ada di bagian terdalam. Setelah harta itu lahir, mereka harus menjadi yang pertama bergegas, di mana mendapatkan prajurit periferal mereka. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, harta karun surga dan bumi, mereka yang memiliki kesempatan, mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Aku punya Ye Yuan di sini, apa yang orang lain? Hei, mari kita sesumbar. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang baik? Nan Feng tertegun. Aku berkata, Raja Alami, siapa aku? Ye Yuan berkata dengan keras. Kurang omong kosong, katakan bisnis. Apa yang harus kita lakukan? Nan Feng benar-benar dikalahkan. Apa yang bisa saya lakukan? Isi ulang baterai Anda dan lihat mereka berubah. Setelah harta itu lahir, harus ada perkelahian antara pejuang manusia dan monster. Ketika Anda hanya melindungi diri sendiri, saya akan berurusan dengan hal-hal lain. Ye Yuan Dao, petik 2 petik 2. Nan Feng Zhou langsung merasa bahwa dia telah menjadi botol drak. Apakah baik bagi bibiku untuk membiarkan dia melindunginya? Tapi sejauh ini, bagaimana perasaan Nan Feng Zhou bahwa Ye Yuan melindunginya? Dan kekuatan Ye Yuan saat ini tidak lagi dalam dirinya, dia tidak membutuhkannya untuk melindungi. Dunia berubah terlalu cepat, tepat ketika angin selatan berbisik diam-diam, ledakan suara datang. Ramuan obat yang bagus, ramuan obat yang bagus, diproduksi Drunken Star House, pasti butik. Orde kedua kembali ke Dan, jantung Orde 2 dan, obat penyembuhan Orde 2, detoksifikasi Orde 2 dan, semua jenis obat memiliki segalanya, seorang prajurit dengan baju abu-abu berteriak dengan kalajengking. Dia berteriak dan segera menarik perhatian banyak pejuang. Sebagian besar pejuang ini adalah pemburu binatang buas, mereka telah lama berada di hutan tanpa batas, dan tidak ada banyak ramuan obat yang tersisa di tubuh mereka.
Pada saat ini, seorang pengusaha yang tiba-tiba menjual obat tiba-tiba disebabkan oleh sensasi. Ye Yuan mendengar seseorang menjual ramuan obat, dan dia tidak bisa tidak melihatnya, banyak orang sudah mengelilinginya. Pada saat ini, mungkin obatnya menyelamatkan jiwa. Namun, hidung Ye Yuan ringan, dan sudah berbau-bau ramuan obat palsu. Meskipun beberapa ramuan obat di bagian luar dan bangunan bintang mabuk hampir identik, kemanjurannya mungkin bahkan tidak 50%. Ye Yuan hanya senyum tipis, dan dia tidak akan lagi peduli tentang hal-hal di sana. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah rendah, bukan pertunjukan. Nanfeng Zero tampaknya melihat beberapa masalah dan tidak dapat membantu tetapi bertanya, apa yang kamu tertawakan? Apakah ada masalah dengan orang itu? Orang tidak punya masalah, ada masalah dengan obat itu. Tapi bagaimanapun, jika kamu tidak bisa makan mati, biarkan dia pergi, Ye Yuan berkata dengan ringan. Tidak, bagaimana kamu melihatnya? Nanfeng juga seorang guru yang baik, tetapi tidak ada masalah yang terlihat. Bahan ramuan obat tidak ada masalah, tetapi mereka ditambahkan ke dahak selama penyulingan. Awalnya, mereka mampu memperbaiki jumlah obat-obat. Dia memperbaiki 4 atau 5, dan kemanjurannya tentu jauh lebih buruk. Ye Yuan menjelaskan, Anda bisa melihatnya sekilas. Angin selatan berbeda. Aku tidak melihatnya, baunya. Ye Yuan menunjuk hidungnya. Tapi, tidak ada bau sama sekali, bagaimana kamu menciumnya? Angin selatan berbeda, tenggelam itu sendiri hambar, tetapi ketika dimasukkan ke dalam ramuan obat, itu akan mengeluarkan aroma khusus yang samar, kata Ye Yuan. Tapi kamu begitu jauh, apakah kamu hidung anjing? Angin selatan tidak bisa berkata apa-apa. Mata Ye Yuan diputar, dan dia tidak bisa berkata-kata. Bisakah Anda membuat analogi yang baik? Ini adalah keterampilan milenium, hehe. Ye Yuan tertawa. Ye Yuan sensitif terhadap ramuan obat, dan itu berakar dalam jiwa setelah 1000 emosi. Hampir setiap bahan obat dapat dideteksi dengan sangat sensitif. Daripada menciumnya, lebih baik mengatakan bahwa jiwa secara naluriah bereaksi. Setelah kejadian terakhir, Nanfeng Yi tidak lagi meragukan Ye Yuan. Orang ini, asalkan melibatkan ramuan obat atau bahan obat, ramalan dan penilaian hampir 100% akurat, tidak pernah membuat kesalahan. Dia mengatakan bahwa ada masalah dengan obat ini, dan obat ini jelas merupakan masalah. Namun, Nanfeng Zero mengikuti Ye Yuan, tapi jangan khawatir tentang masalah obatnya. Orang ini keluar kali ini, dan tidak tahu berapa banyak ramuan obat yang disuling, seolah-olah bagaimana menggunakannya. Nanfeng tahu bahwa Ye Yuan Mingming hanya menyiapkan waktu sehari, di mana dia berasal dari begitu banyak ramuan obat. Nanfeng merasa bahwa dia semakin tertarik pada Ye Yuan. Semakin aku tidak mengerti Ye Yuan, semakin aku ingin mengenalnya. Perasaan macam apa ini? Ye Yuan dan Nanfeng Yu mengobrol di sini, dan bisnis pengedar narkoba dan ternyata sangat bagus dan terlalu sibuk. Kakak ini, tidakkah kamu membeli obat? Pada saat-saat genting ini, obat-obatan ini dapat menyelamatkan nyawa. Obat-obatanku semuanya diproduksi oleh Drangstar House, dan efeknya benar-benar baik. Pedagang obat bius dan sibuk selama beberapa saat, dan mulai menjual obatnya sendiri kepada pemburu monster berwajah dingin. Ye Yuan, pemburu monster, sudah memperhatikan bahwa dia tidak bergerak ketika orang lain berbondong-bondong untuk membeli obat. Bukan saja dia tidak bergerak, tetapi timnya juga tidak bergerak. Jangan beli. Pria berwajah dingin itu hanya mengucapkan beberapa patah kata. Saudaraku, aku obat yang bagus untuk ramuan obat ini. Kamu tahu bahwa ramuan obat di gedung bintang mabuk, tapi itu adalah negara Qin satu langkah. Dan pengedar narkoba terus memuji ramuan obat bintang mabuk itu. Mendengarkan bangunan bintang mabuk dan pengedar narkoba, Ye Yuan cukup tidak nyaman. Namun, ia juga mengerti bahwa orang-orang melakukan bisnis, dan meniup diperlukan. Dan sekarang bukan waktunya untuk marah, jadi itu terkendali. Pemburu monster itu dengan tenang mendengarkan omongan pengedar narkoba, dan itu adalah kata yang samar, jangan beli. Aku bilang kakak, mengapa? Dan pengedar narkoba tertekan. Pemburu monster menatapnya dan berkata, aku hanya membeli obat dari dupa obat, dan yang lain tidak membelinya. Ye Yuanyi mendengarnya, dan tiba-tiba merasa sangat lega. Di dunia ini, masih ada orang yang mengerti. Dia mengatakan bahwa pengedar narkoba tidak melakukannya. Saya berkata kepada saudara lelaki itu, bukan berarti saya mengatakan kepada Anda, dupa obat akan ditutup, apa yang Anda lakukan tergantung di pohon ini.
Menurut pendapat saya, tidak lebih dari 1 bulan. Yao Xiangge harus ditutup, apakah saudara-saudara tidak akan makan obat di masa depan? Lelaki berwajah dingin itu memandangi si pengedar narkoba dengan mata dingin dan berkata, dupa obat tidak akan pernah jatuh. Pemilik daun sekarang mundur. Ketika dia meninggalkan bea cukai, pasti ada cara untuk mengubah arus. Hei, turun. Siapa yang tidak tahu bahwa dupa obat tidak dapat kembali ke langit? Sudah beberapa hari, dan dupa obat belum bergerak, dan bangunan bintang mabuk telah sepenuhnya menduduki pasar obat di Qin berdasarkan Juyuan dan yaitu, bangunan bintang mabuk itu besar, dan Master Wan Lou telah menekan Ye Hang di alam. Apa pavilion dupa obat? Pria berwajah dingin itu mencibir, bagaimana dengan itu? Wajah bangunan bintang mabuk di mahkotai, dan berapa banyak anekdot telah dilakukan secara pribadi. Semua orang tahu dengan jelas. Rumah utama YG sangat murah hati, menunggu saya untuk menunggu pemburu binatang seperti tangan dan kaki. Saya percaya Tuhan memiliki mata, dupa obat pasti akan melewati masa sulit ini. Ketika pria itu mengatakan sesuatu, wajah orang yang membeli obat itu tidak dapat menunjukkan ekspresi penyesalan. Banyak dari mereka telah menerima bantuan Yao Xiangge, tetapi kali ini dukungan untuk Yao Xiangge tidak sebagus tim ini. Hei, ini benar-benar keras kepala. Itu sepadan. Aku tidak membelinya sekarang. Aku ingin memintaku untuk membelinya nanti, dan aku tidak akan menjualnya kepadamu. Setelah itu, pengedar narkoba pergi. Pria berwajah dingin itu terlalu malas untuk merawatnya dan duduk kembali. Pedagang obat bius tidak terlalu menderita, dan ia terus menjual obatnya. Hanya saja pria itu sangat bermasalah, bisnisnya jauh lebih buruk. Pria berwajah dingin itu menatap bagian belakang pengedar narkoba dan mendengus. Pada saat ini, suara yang tidak tahu dari mana asalnya diam-diam masuk ke telinganya. Pria berwajah dingin itu mendengarkan dan tiba-tiba mengubah wajahnya. Setelah beberapa saat merenung, dia berdiri. Jangan membeli obatnya, obat ini palsu. Orang ini pembohong, teriak pria berwajah dingin itu. Mendengar teriakan pria berwajah dingin itu, semua obat yang dibeli semuanya dalam semangat yang ketat, diikuti oleh pandangan buruk pada pengedar narkoba. Pedagang obat bius juga kaget, dia agak bersalah, tetapi di hadapan begitu banyak orang, dia pasti kuat. Kamu akan memiliki mulut yang berdarah. Kamu tidak bisa membelinya sendiri. Ini masih buruk bagiku di sini. Apakah benar-benar baik bagiku untuk menggertak? Tanaman obat ini memiliki tanda khusus pada bangunan bintang mabuk. Ini benar-benar otentik, kamu berani menghancurkan bintang mabuk. Low, pengedar narkoba dan marah. Pria berwajah dingin itu mencibir, hei. Ramuan obat ini tidak palsu, tetapi ramuan obat yang memperbaiki bangunan bintang mabuk benar-benar tidak punya masalah. Jika ada masalah, kamu bisa membicarakannya. Jika kamu tidak bisa mengatakan itu jelek, anggap saja ini dasi. Setelah kembali ke Imperial City, aku akan membawa ini ke gedung bintang mabuk. Dan pengedar narkoba mengancam jalan. Bulan ini, bangunan bintang mabuk semakin mendominasi. Pavilion obat harum telah sepenuhnya menghilang, dan mereka hampir menjadi eksklusif. Orang-orang yang keluar dari lantai bintang mabuk sekarang hampir menghadap ke langit. Karena penjual obat ini menjual ramuan obat dari bangunan bintang mabuk, itu harus memiliki hubungan dengan bangunan bintang mabuk. Pria berwajah dingin itu tidak tergerak dan tersenyum, khasiat ramuan obat ini mungkin kurang dari setengah dari ramuan obat jadi. Anda menggunakan ramuan obat ini untuk membodohi semua orang, apa hati N? Dia mengatakan bahwa wajah semua orang berubah. Meski kurangnya kemanjuran bukan masalah besar, tapi kuncinya adalah momen yang sangat mengerikan. Misalnya, gas balik orde kedua, jika efek obat tidak mencukupi, hanya dapat memulihkan sebagian kecil. Dari gaya, bukankah ia menunggu untuk mati? Pedagang obat itu mendengarkan lelaki berwajah dingin itu dan berkata bahwa dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu bilang obatku tidak cukup efektif, jadi mari kita tidak tahu apakah kamu mencobanya. Melihat bahwa pengedar narkoba sangat percaya diri, pria berwajah dingin itu memiliki beberapa drum di hatinya. Apakah ini benar-benar jebakan untuk orang lain? Pria itu berkata bahwa dia juga tunduk pada rahmat besar YG, dan dia akan berpikir tentang memberi tanda pada pembohong. Apakah itu hanya untuk bermain dengan dirinya sendiri? Selama pembicaraan, pengedar narkoba sudah berjalan di depan seorang pejuang yang baru saja menjual obat, dan dengan tulus mengundangnya untuk menguji obat.
Dan berjanji bahwa selama dia mau bereksperimen, beri dia kembali. Dan kedua, prajurit itu agak ragu-ragu, tetapi pikirannya adalah bahwa obat itu tidak cukup, dan itu seharusnya tidak berdampak besar pada dirinya sendiri. Jadi dia mengangguk dan setuju. Para pengedar narkoba memegang tinju kepada orang banyak, semua orang juga melihat bahwa saudara ini menolak untuk membeli obat saya, yang tidak ada masalah. Tapi sekarang itu keluar dari merusak karakter saya, dan saya tidak dapat mengabaikannya. Untuk membuktikan ketidakbersalahan di bawahnya, saya meminta saudara lelaki untuk membantu menguji obat, apakah boleh? Begitu pengedar narkoba selesai, seseorang berteriak kepada prajurit yang bersiap untuk menguji, Lin Feng, Anda tidak akan dibeli oleh orang ini. Beli nenekmu. Aku Lin Feng bercampur dalam pemburu monster selama bertahun-tahun, siapa yang tidak tahu karakterku? Jika kamu tidak khawatir, kamu datang. Lin Feng langsung membuka, hahaha, kami bisa mempercayaimu, coba, beritahu kami bagaimana rasanya. Jangan khawatir, begitu banyak orang melihatnya, apakah aku masih akan menggantung semua orang? Setelah itu, Lin Feng tidak ragu untuk mengambil gas kembali orde kedua yang baru saja ia beli dari pengedar narkoba. Mengambil ramuan obat, Lin Feng bermeditasi di tempat dan mulai memperbaiki obatnya. Semua orang menyaksikan setiap gerakan Lin Feng, terutama pria berwajah dingin dan timnya. Meski tampak tenang, namun jantung sudah lama bermain drum. Pria berwajah dingin sekarang memiliki beberapa penyesalan bahwa otaknya telah panas, tetapi demi rahmat Ye Hang, bahkan jika dia kehilangan seseorang, itu sangat berharga. Ketika pria berwajah dingin itu terluka parah dan sekarat, dia benar-benar tidak punya uang, lantai bintang yang mabuk langsung menolaknya, dan Ye Hang bebas untuk menyembuhkannya. Jenis kebaikan ini, dia juga sulit untuk membalas. Jadi baru saja mendengar suara misterius itu, dia hanya ragu dan segera berdiri. Sayang sekali melakukan kesalahan. Ini masalah besar, dan saya tidak terlibat dalam aksi harta ini. Namun, jika itu benar, maka kredibilitas bangunan bintang mabuk adalah pukulan besar, dan itu juga merupakan peluang bagi obat Xiangge untuk hidup kembali. Dia bersedia bertaruh. Ye Yuan, bagaimana pria berwajah dingin tahu bahwa obat ini palsu? Dapatkah levelnya mirip dengan Anda? Nan Feng melihat situasi ini, dan tidak bisa tidak terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku memberitahunya. Petik 2 titik titik titik. Aku tahu itu hantu kamu. Tapi bagaimana dia bisa mendengarkan kamu sebagai orang asing? Aku baru saja mencobanya. Aku tidak berharap dia berdiri. Hei, kali ini, aku bisa membiarkan ayahku tinggal bersamanya. Aku ingin menjadi anggota keluarga Ye. Kita harus berkultivasi sendiri. Kekuatan itu, hari ini adalah langkah pertama untuk menghancurkan bangunan bintang mabuk. Ye Yuan pingsan. Kamu. Nan Feng mendengarkan Ye Yuan, tetapi wajahnya menjadi buruk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dapat yakin bahwa ayahku dan aku tidak tertarik pada kekuatan dunia. Alasan untuk melakukan ini adalah hanya untuk memiliki lingkungan yang relatif aman untuk keluarga Ye. Jika ayahmu tidak nyaman, aku bisa membiarkan sang ayah pindah dari Qin. Tidak. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghindari hal ini terjadi. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Nan Fengyi sangat iri pada Su Jia dan Wan Jia, dan diam-diam akan mendukung ayahnya Ye Hang. Tapi keluarga Wan harus dihancurkan, keluarga Su. Setidaknya Su Yubai dan Su Yulin, dia tidak bermaksud untuk melepaskannya. Dengan kata lain, di masa depan, Ye Jiahui akan menjadi satu-satunya, dan Nan Fengyi akan lega. Bagaimanapun, Nan Feng hanyalah seorang gadis kecil. Kecuali dia menerobos kondensat, kata-katanya tidak akan pernah sepele. Selama pidatonya, Lin Feng telah selesai memperbaiki. Dia membuka matanya dan semua orang menatapnya. Lin Feng berdiri dan perlahan berkata, tidak ada masalah dengan obat. Yuan Li saya awalnya hanya sekitar 50% tersisa. Sekarang sudah pulih menjadi 8. Setelah kata-kata Lin Feng selesai, pengedar narkoba menatap dengan bangga pada pria berwajah dingin, saudaraku, kamu sangat kotor bagiku, apa itu? 3 cara selanjutnya untuk menghancurkan lantai bintang yang mabuk. Pengedar narkoba tidak harus bersembunyi dan menyemprotkan langsung. Pria berwajah dingin itu sangat marah, dan pengedar narkoba begitu jahat sehingga dia ingin menghancurkannya dan benar-benar merusak reputasi Yao Xiangge. Bagaimana dia bisa tahan? Pria berwajah dingin itu akan segera mulai,
tetapi dia mendengar suara misterius itu. Jangan khawatir, kamu membiarkan Lin Feng menggunakan Yuan Li untuk mencoba. Mendengar suara ini lagi, hati pria berwajah dingin itu sedikit tenang. Mungkin orang ini tidak mengadu domba dirinya sendiri. Lin Feng, kamu harus mencoba beberapa trik untuk melihat apakah ada perubahan pada Yuan Li. Pria berwajah dingin itu tiba-tiba berteriak. Pedagang obat-obatan mendengarkan ini, dan wajah sombong yang asli langsung menyatu. Dia tidak bisa menahan amarah, kamu sangat kasar. Saya tidak bersalah dan tidak bersalah, katakan saja beberapa obat, Anda punya 3 kali dan apa yang saya lakukan pada akhirnya. Benarkah saya benar, apakah Anda Doglek Yao Xiangge? Pria berwajah dingin mengabaikannya, tetapi hanya untuk Lin Feng Dao. Lin Feng, coba beberapa trik. Jika tidak ada masalah, penghasilan tim kami akan menjadi milik Anda. Pria berwajah dingin itu juga keluar, dan langsung mengambil semua keuntungan dari tindakan ini sebagai tawar-menawar. Wajah pengedar narkoba berubah sangat dan hampir berhenti, tetapi dia mendengarkan haha Lin Feng dan tersenyum. Si Kaiyong, ini yang kamu katakan. Oke, aku akan memainkan beberapa trik. Setelah itu, tidak menunggu sampai pengedar narkoba menghentikannya. Siapa yang tahu berapa banyak telapak tangan menabrak, wajah Lin Feng berubah. Ini, obat-obat ini benar-benar bermasalah. Konsumsi energiku sebenarnya 3 atau 4 kali lebih cepat dari biasanya. Kata Lin Feng keras. Kalimat ini seperti menjatuhkan bom, mata semua prajurit terkunci di pengedar narkoba. Darah, semprotan mulut berdarah. Obatku tidak masalah sama sekali. 1. Kau pasti berkolusi baik. Dan pengedar narkoba menjilat mulut mereka. Pergi ke pamanmu. Aku sudah lama bercampur dalam kalimat ini. Aku belum mengatakan bahwa aku sudah mengatakan bahwa kamu menjual obat palsu ke Laozi, dan bahwa Laozi berdarah. Saudara, naik dan hapus dia. Lin Feng mendengar jika Anda tidak marah, Anda harus menghubungi tim Anda sendiri untuk menghapus pengedar narkoba. Pedagang obat itu terkejut dan secara naluriah lari, tetapi dikelilingi oleh pemburu monster ke segala arah. Di mana saya bisa melarikan diri? Lambat, tim Lin Feng akan memulai, tetapi dihentikan oleh Si Kaiyong. Bagaimana, Si Kaiyong? Apakah kamu tidak ingin melindunginya? Lin Feng tidak baik hati. Sekarang ini adalah kelompok yang penuh gairah, Lin Feng sendiri juga penipu, nadanya baik secara alami. Namun, Si Kaiyong tidak peduli, hanya dingin dan dingin. Lin Feng, berikan padaku. Aku punya cara baginya untuk menjelaskan semuanya, dan tidak akan terlambat untuk membuangnya. Kata, Si Kaiyong menatap pengedar narkoba, mata dingin, melihat pengedar narkoba tidak bisa membantu tetapi semangat. Si Kaiyong mengatakan ini, Lin Feng tidak bersikeras, dan bertepuk tangan, baiklah, biarkan saja. Si Kaiyong menatap pengedar narkoba, dingin dan dingin, kamu membelenggu dirimu sendiri, atau biarkan aku yang melakukannya. Pedagang obat bius menggerogoti giginya dan tidak mundur, dia menyerang Si Kaiyong. Namun, dia belum menyentuh Si Kaiyong, dan satu orang menebas dan menyerang tulang rusuknya. Pedagang obat bius terkejut dan cepat menghindar, tetapi orang lain memotong mundurnya. Hei, pengedar narkoba di bagian belakang obat itu membanting sebuah pukulan, dan seekor kecoa bergegas menuju Si Kaiyong. Dia disambut dengan tinju yang kuat, di tengah perut, pengedar narkoba memiliki mulut besar. Saat itu, hal kecil yang tidak tahu dari mana asalnya terlintas dan dengan akurat dilemparkan ke mulutnya. Bulu, pengedar narkoba tanpa sadar ditelan, dan tiba-tiba merasa tidak enak. Suara, muntah. Para pengedar narkoba dengan putus asa ingin memuntahkan barang-barang yang tertelan, tetapi jalan masuk ke permainan itu instan, dan hanya sedikit usaha yang hilang. Kemudian dia merasakan rasa takut dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Si Kaiyong melihat adegan ini, tetapi juga terlihat canggung. Dia hanya ingin menemukan seseorang yang melemparkannya, tetapi dia tidak menemukannya. Pria misterius itu jelas seorang master. Sekarang kamu bisa bertanya, apa yang akan dia jawab? Pada saat ini, pikiran Si Kaiyong muncul di pikiran lagi. Si Kaiyong tertegun, hanya untuk tahu mengapa pria misterius itu memintanya untuk membuka mulut pengedar narkoba. Apakah itu obat-obat yang baru saja dilemparkan? Jenis ramuan obat apa yang dapat memiliki efek seperti itu? Si Kaiyong menyatu di benak dan bertanya pada pengedar narkoba, siapa kamu? Mengapa kamu di sini untuk menjual obat? Pengedar narkoba dan berkata dengan pelan, namaku Huang Song, ini
adalah persembahan dari Wan Jia. Timur mengirimku ke hutan tanpa batas, menjual obat itu kepadamu, dan pada saat yang sama, merancang dan menghancurkan dupa obat, membiarkan mereka jatuh dalam kehancuran. Ketika si Keyong mendengarnya, dia tiba-tiba menarik nafas lega, bangunan bintang mabuk ini benar-benar penuh dengan segalanya. Mereka telah mengambil keuntungan besar, mereka harus membunuh obat Siangge. Apakah Wan Donghai memintamu untuk menjual obat palsu ini? Si Keyong meminta emosinya. Tidak, itu di timur kedua Wan Dongyang. Dia mengatakan bahwa para pemburu itu semua, tulangnya tidak layak untuk obat yang begitu baik. Jadi mereka memperbaiki kembali ramuan obat ini dan menguranginya. Ada sesuatu yang ditambahkan ke potensi, sehingga Anda tidak bisa merasakan pengurangan kemanjuran untuk sementara waktu. Tetapi selama Anda menggunakan kekuatan, itu akan jatuh. Tabung bambu Huangsong membuang kacang, dan langsung meletakkan barang-barang ke bawah. Aku adalah rumput pamannya, Wan Dongyang. Dia adalah kerangka, keluarganya adalah tengkorak, Mary sebelah. Aku tidak akan pernah pergi ke gedung bintang mabuk untuk membeli obatnya lagi. Gila, saudara ini benar-benar tidak memiliki hal yang baik. Siapa yang membawa lantai bintang yang mabuk? Bukankah itu pemburu kita? Kami menjilati tulang-tulang. Kami juga menjual obat palsu. Untuk sesaat, kerumunan sangat bersemangat. Kali ini, reputasi bangunan bintang mabuk di pemburu monster benar-benar bau. Selanjutnya, si Keyong mengajukan beberapa pertanyaan inti, tetapi Huangsong tidak tahu banyak. Meski begitu, beberapa adegan teduh diminta oleh si Keyong. Misalnya, pemburu membunuh pemburu dan sebagainya, tetapi juga menyentuh garis bawah pemburu monster ini. Pemburu binatang buas di hadapan, saya takut bahwa menyumbang setengah dari pemburu-pemburu Qin, saya bisa membayangkan bisnis apa yang akan setelah bangunan bintang mabuk. Setelah beberapa saat, Huangsong tiba-tiba terbangun, melihat mata jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin. Aku, apa yang terjadi padaku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku seorang bintang mabuk. Kamu berani memindahkanku? Huangsong bergoyang. Lin Feng memandang Huangsong dan tersenyum, itu hanya senyum, itu tidak terasa sangat ramah. Saudara, kami baru saja membeli begitu banyak ramuan obat. Karena ramuan obat ini palsu, haruskah kita mengembalikannya kepadanya? Lin Feng tiba-tiba berkata kepada semua orang. Pemburu monster ini adalah minyak tua. Ketika Lin Feng berbicara, mereka menebak arti Lin Feng, dan mereka tidak bisa menahannya. Hasil selanjutnya jelas, kalajengking pinus kuning ini diledakkan oleh tanaman obat, dan akhirnya sangat menyedihkan. Kakak, apa sebenarnya seseorang yang secara rahasia memerintahkanmu? Seorang anggota tim si Keyong tidak bisa tidak bertanya-tanya. Si Keyong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi orang ini pasti seorang master. Suara semacam ini adalah metode rahasia. Aku bahkan belum mendengarnya. Ada juga obat yang dikatakan oleh Huangsong. Ini tidak pernah terjadi. Menurut perkiraanku orang ini pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yege, dan itu sangat kuat. Kakak lelaki mengatakan bahwa orang ini misterius. Baru saja kamu membiarkan aku memperhatikan orang-orang di sekitar, tapi aku bahkan tidak melihat bagaimana orang tinggi menembak obatnya. Orang ini benar-benar melihat dan palsu obat, dan memiliki obat yang sangat kuat, harus menjadi master Dandao. Si Keyong mengangguk, tidak buruk. Menurut spekulasi saya, orang ini setidaknya memiliki kekuatan divisi Dadan. Tetapi karena Ye Gong memiliki dukungan yang kuat di belakang tubuh utama, bagaimana mungkin tidak ada tindakan? Saya punya perasaan, selama orang ini mau mengambil gambar bangunan bintang mabuk jelas bukan lawan. Anggota tim terkejut dan berkata, besar. Da dan Si, bukankah itu kondensat besar di tengah kita? Para pemain mendongak dan merasa sedikit tidak nyaman. Seseorang yang kuat dan kental bersembunyi di dalam kelompok pejuang cair spiritual, perasaan ini sama sekali tidak baik. Si Keyong mengerutkan kening, bodoh. Apa yang Anda lihat? Para pendahulu tersembunyi di antara kita. Mereka pasti tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Jika tidak, mereka tidak akan begitu berhati-hati. Dengan kemampuannya, ia akan membunuh pinus kuning dengan tamparan. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah akhir dari masalah ini. Aku akan berbicara dengan mereka berdua sebentar, dan ini tidak terjadi apa-apa. Mendengarkan si Keyong mengatakan bahwa timnya berkeringat dingin, dan mengangguk seperti ayam.
Si Kaeyong berbisik, kali ini pengambilan harta karun, kita hanya melakukan apa yang kita bisa, jangan mengganggu beberapa keberadaan yang tak terkatakan, jika tidak Anda tidak tahu bagaimana mati. Saya memperkirakan bahwa prajurit pendek yang terkondensasi pada manusia sudah banyak. Dan saya punya perasaan bahwa akan ada orang kuat yang lebih kuat. Suara si Kaeyong tidak jatuh, dan napas yang kuat tiba-tiba muncul. Kerumunan yang sudah tenang kembali memiliki keributan. Napas ini cukup kuat untuk membuat orang mati lemas. Orang-orang ini adalah pejuang lingkungan spiritual, tetapi mereka bahkan tidak bisa membangkitkan keberanian untuk melawan. Bagus, sangat kuat. Angin selatan menghempaskan giginya dan itu jelas agak sulit untuk mengatasi tekanan ini. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang lemah meluas padanya, dan tekanannya berkurang. Angin selatan menatap Ye Yuan dengan aneh, tapi dia melihat Ye Yuan Chong tersenyum tipis. Orang ini, sudahkah menggunakan kekuatan jiwa, sudahkah mencapai titik seperti itu? Nan Feng sangat terkejut. Baginya, Ye Yuan seperti peta terbuka. Setiap kali dia merasa dia tahu lebih banyak tentang Ye Yuan, dia akan menemukan bahwa dia hanya tahu bagian dari dirinya. Orang ini sangat kuat. Ada apa? Tanya Nan Feng. Di mana saya tahu? Saya juga tahu bahwa ada beberapa prajurit kristal terkondensasi di negara Qin, dan yang lainnya tidak tahu. Dan saya tidak berpikir bahwa negara Qin memiliki prajurit laut, Ye Yuan berkata tanpa kata-kata. Ini adalah pemula yang hebat untuk menjabat, jadi saya tidak harus mengatakannya. Ji Qingyun juga berwajah hitam di perbatasan, dan dia tidak pernah mendengar nama yang kuat untuk waktu yang lama. Kimia, laut kimia, angin selatan telah membelalakan matanya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat laut yang kuat. Jika tidak dipadatkan dengan beban berat, tidak mungkin untuk melepaskan tekanan kuat seperti itu. Kata Ye Yuan. Saat itu, cahaya dan bayangan ditarik melintasi langit, dan burung besar berhenti di udara. Di atas burung, Ling Feng berdiri seorang lelaki tua dan luar biasa. Bawa orang tua itu sedikit lebih jauh. Di daerah Taniguchi, ada orang-orang lintas perbatasan, yang membunuh orang yang tidak bersalah. Kata-kata orang tua itu seperti bergemuruh-bergemuruh, bergoyang ke segala arah dan melewati telinga semua orang. Dia meninggalkan kalimat ini dengan sangat arogan, mendorong burung besar untuk terbang ke arah Taniguchi. Siapa orang ini? Sombong sekali. Dia membiarkan Laozi pergi, Laozi sudah pergi. Aku tidak bisa pergi. Orang di sebelahnya memandangnya seperti orang bodoh, kalau begitu, kamu tinggal, kita sudah pergi. Oh, jangan, pergi bersama, pergi bersama. Siapa orang itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Lihat dia dan ada perasaan runtuh. Jika aku tidak salah, lelaki tua itu adalah lelaki tua gagak hitam yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ketika dia menghilang, dia hanya kental, dan dia tidak bisa berpikir bahwa dia tidak akan mati, tetapi melangkah lebih jauh dan melangkah ke laut. Scorpioku, laut, aku tidak punya permainan dalam hidupku. Kita semua tahu, kerumunan mundur dalam gelombang pasang, dan bahkan mantan prajurit kristal terkondensasi juga pensiun. Di hadapan lautan para pejuang kristal yang terkondensasi tidak cukup untuk melihat. Lingkungan laut tidak berada di ranah besar yang dibagi oleh prajurit, tetapi keadaan khusus antara kristal yang terkondensasi dan lautan jiwa. Lautan, nama lengkapnya haruslah lautan-lautan pecah. Setelah prajurit memasuki lingkungan kristal terkondensasi, kompresi Yuanli telah mencapai batasnya. Tidak mungkin untuk terus menyegel kekuatan dalam tubuh. Setelah prajurit kristal terkondensasi mencapai kristal terkondensasi 9, Dantian menjadi penghalang terbesar bagi terobosan para seniman bela diri. Sejak itu, orang bijak telah mematahkan belenggu Dantian dengan kekuatan besar, menciptakan langkah untuk menghancurkan laut, dan meletakkan dasar yang kuat bagi militer untuk terus menembus batas. Prajurit kristal terkondensasi menghancurkan Dantian bersama-sama dengan elemen kristal di Dantian dan mengubahnya menjadi keadaan aneh. Proses ini adalah laut. Laut ini disebut Dantian Hai. Setelah Dantian Hua Hai, militer pada awalnya dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan memobilisasi dunia luar untuk menggunakannya demi kekuatannya sendiri, dan kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Menyebut dunia luar dan kekuatan dunia, yang pertama secara alami lebih baik. Oleh karena itu, kekuatan seni bela diri laut, dan prajurit kristal terkondensasi tidak ada di tingkat. Bahkan jika ksatria kristal terkondensasi kuat, tidak mungkin membuat semua orang merasa begitu tertindas.
Namun, meminjam kekuatan laut dan laut, mudah untuk melakukan ini. Namun, lautan dan yang pecah hanyalah keadaan yang aneh, harus dikatakan bahwa itu adalah bentuk embrionik dari jiwa laut, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam ranah besar. Meski begitu, kekuatan prajurit laut telah melampaui persepsi orang awam. Dapat dikatakan bahwa prajurit kristal terkondensasi juga dikaitkan dengan prajurit fana, dan prajurit Huahai telah mengambil langkah pertama yang luar biasa. Ye Yuan memandangi bagian belakang pria tua yang sedang melayang pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat mulutnya, lautan kekuatan itu berat, apa itu? Nanfeng membanting mulutnya dengan cepat, kamu tidak mau hidup. Itu laut yang kuat, rasakan aroma samar angin selatan dan telapak tangan Anda, Ye Yuan memiliki perasaan membobol hati dan limpa. Bukankah itu hanya laut? Beri aku 10 tahun, aku akan mencegahmu menembus lautan jiwa. Oh, tapi, selama 10 tahun, sepertinya agak terlalu lama, kata Ye Yuan. 10 tahun Ye Yuan terlalu lama, mengatakan bahwa ia mungkin tidak dapat tinggal di perbatasan selama 10 tahun. Bahkan jika dia bisa tinggal di perbatasan selama 10 tahun, dia akan meninggalkan negara Qin di masa depan, meninggalkan Yunyunzong, tidak mungkin untuk tinggal di Nanfeng sebagai pengasuh. Namun, angin selatan tidak berpikir begitu, 10 tahun. Jiwa laut, meskipun suara, Nanfeng Yi merasa bahwa dia memiliki perasaan lidah berkelahi. 10 tahun untuk menembus jiwa laut, belum lagi negara Qin, apakah Yunyunzong tidak ada yang berani memuji pelabuhan ini? Selain itu, Ye Yuan tidak mengatakan bahwa ia menerobos dirinya sendiri, tetapi bahwa ia membantu menerobos. Selain itu, Ye Yuan mengatakan bahwa itu bukan terobosan di laut, tetapi terobosan di jiwa laut. Apakah Anda melakukan kesalahan? Perasaan semacam ini tidak seperti mengatakan bahwa itu menembus dunia, seperti mengatakan bahwa itu adalah permainan. Jika Anda hanya mengatakannya, Anda akan menerobos dunia. Ye Yuan juga salah paham, dan melihat angin selatan dan berkata, apakah dekade ini terlalu lama? Hei, 8 tahun tidak apa-apa. Tapi tidak lebih. Dengan kualifikasi Anda, 8 tahun agak terlalu kuat. Yayasan akan tidak stabil. Hei, angin selatan menyemprotkan sedikit darah tua. Meskipun saya tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, bagaimana perasaan Anda bahwa ini terdengar sangat tidak dapat diandalkan? Saya tidak menyalahkan Ye Yuan, tidak butuh waktu lama baginya untuk dilahirkan kembali. Meskipun secara bertahap telah disesuaikan dengan kehidupan Qin, banyak konsep tetap di dunia sebelumnya. Dalam pandangannya, dengan bantuan ramuan obat, selama kualifikasi tidak terlalu buruk, menerobos jiwa laut sangat mudah. Kualifikasi Nanfeng tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan kejeniusan nyata, jaraknya tidak kecil. Karena itu, Ye Yuan berkata bahwa 10 tahun sebenarnya adalah waktu yang relatif luas. Namun, ini terdengar di angin selatan, tidak demikian halnya, itu seperti perasaan bertiup di langit. Kamu tidak bisa sesumbar sampai mati. 10 tahun untuk menerobos jiwa laut, maka kamu bisa menjadi kepala Yunyunzong. Nanfeng tertegun wajahnya. Ye Yuan merespons hal ini. Sepertinya saya hanya berbicara terlalu banyak. Dia tidak bisa memahaminya karena penglihatan selatan. Haha, ini ditemukan olehmu, ayo cepat, jangan tertipu oleh kesalahan lama. Aku tahu kamu sedang menyombongkan diri. Bisakah kamu membuat draft? Angin selatan meniup mata putih. Hei, saat itu, tangisan besar datang. Seekor burung besar menerobos ke udara dan berhenti di depan kelompok monster, menghadap lelaki tua gagak hitam. Setelah monster burung besar muncul, sisi monster itu juga mundur jauh. Hei, sungguh monster, kelihatannya luar biasa. Sial, kalah kamu atau pemburu binatang buas, bahkan ukiran pedang emas tidak tahu. Ini adalah monster orde keempat. Aku dengar pedang emas ini adalah penguasa lembah Lianyu. Ini tidak tahu di mana harus mengintai sebelumnya. Sekarang, melihat gagak hitam tua muncul, tidak bisa tidak muncul. Hei, apa yang kamu katakan, meskipun aku adalah pemburu monster, apakah kamu pikir aku memiliki kemampuan untuk berburu monster urutan keempat? Akan lebih baik jika dia tidak membunuhku. Hei, munculnya Golden Sword Eagle juga menyebabkan keributan di sisi prajurit manusia. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa harta ini mungkin adalah lelaki tua gagak hitam. Tapi sekarang, sebenarnya ada monster tingkat keempat, yang bisa dilihat. Meskipun lingkungan laut bukanlah ranah besar,
kekuatan prajurit laut telah mampu bersaing dengan kekuatan monster awal Orde keempat. Seperti prajurit manusia, tingkat monster tingkat keempat adalah rentang yang hebat. Sebagian besar monster akhirnya akan berhenti di tahap keempat. Karena langkah keempat ditingkatkan ke urutan kelima, itu terlalu sulit. Dari yang keempat hingga kelima, Anda akan mengalami tahap paling penting dari bentuk monster. Monster sihir yang telah berubah menjadi naga telah menjadi makhluk yang sangat kuat. Monster yang gagal akan dihancurkan oleh langit. Karena itu, seluruh tahap monster tingkat keempat hampir selalu dipersiapkan untuk hari ini. Ini juga menyebabkan perbedaan dalam kekuatan monster Orde keempat. Secara umum, tahap keempat dan awal setara dengan laut yang dimanusiakan. Monster akhir Orde keempat setara dengan jiwa manusia. Ukiran pedang emas ini seharusnya hanya menembus urutan keempat. Dari segi kekuatan, diperkirakan orang tua gagak hitam itu setengah kati. Karenanya, situasi saat ini menjadi agak halus. Melihat bahwa ada monster urutan keempat, prajurit manusia hampir putus asa. Seorang lelaki tua bebek hitam akan membiarkan mereka kehilangan semua kesempatan untuk memenangkan harta, dan kemudian datang ke monster tingkat keempat, bukankah ini kehidupan manusia? Ye Yuan melihat monster urutan keempat ini, tapi tidak ada yang tak terduga. Ini adalah hutan tanpa batas, yang awalnya merupakan situs monster, dan aneh rasanya tidak ada monster tingkat tinggi yang datang. Dan Ye Yuan masih mencuri musik pada saat ini. Kedua orang ini pasti akan memperjuangkan harta karun, dan kemudian dia akan dapat mengambil keuntungan dari para nelayan. Lelaki tua gagak hitam itu memandang pedang emas yang dipahat tidak jauh dari sana, dan mendengus, dan bermeditasi di tempat. Binatang iblis tingkat 4 sangat cerdas. Jelas, dia tidak ingin memulai saat ini. Dia juga jatuh ke tanah dan mengisi ulang rambutnya. Saudaraku, kurasa harta itu lahir hari ini. Itu bisa menarik lautan dan monster tingkat keempat. Agaknya harta ini tidak sederhana. Kamu akan memasuki roh ruang angkasa untuk sementara waktu, sehingga aku bisa pergi keluar mencari harta karun. Aku ada perasaan bahwa harta ini sangat penting bagi saya, dan saudara perempuan saya akan dianiaya. Ye Yuan dengan tulus menyarankan. Taring selatan digigit dan wajahnya berubah sedikit. Pada akhirnya, apakah Anda masih ingin membuat kecap? Dia dilahirkan dengan keengganan yang kuat. Namun, dia juga tahu bahwa ada orang-orang kuat di laut. Dia benar-benar tidak dapat membantu Ye Yuan, dan itu tidak baik untuk ditunda. Meskipun Ye Yuan tidak kuat, berbagai cara muncul. Seseorang mencari harta karun, tetapi lebih aman. Bagus, baik, Southwind akhirnya setuju. Ye Yuan sangat gembira, dan datang ke tempat di mana tidak ada yang bersama Nanfeng, dan membawanya keluar angkasa. Saat itu, gelombang panas yang sangat kuat datang dari kedalaman ngarai, memberi semua prajurit perasaan dimasak. Tetapi setiap orang adalah roh, karena mereka semua tahu bahwa harta telah dilahirkan. Daunnya berpandangan jauh ke depan dan wajahnya juga menyenangkan. Apakah itu api dunia? Yuan Huo yang kuat ini, aku khawatir setidaknya ini adalah urutan keempat. Ini benar-benar benar, pengetahuan Ye Yuan jauh dari sebanding dengan orang-orang ini. Dari fluktuasi ini, ia dapat menebak situasi umum harta yang lahir saat ini. Yang disebut Yuan Huo adalah jenis api yang lahir di surga dan bumi, dan kekuatannya sangat kuat. Setelah prajurit memiliki api, kekuatan tempur akan naik lurus. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa menaklukkan Yuan. Banyak prajurit ingin mengumpulkan api Yuan, tetapi pada akhirnya mereka tidak terbakar. Namun, Yuan Huo memiliki kegunaan lain, yaitu untuk membantu alkimia apoteker pemurnian. 1 atau 2 pesanan jamu, persyaratan nyala api tidak tinggi, api biasa bisa memenuhi kebutuhan. Namun, ramuan obat Orde 3 atau lebih sangat enggan menggunakan api tanah. Adapun ramuan obat Orde 4, api sama sekali tidak berguna. Karena itu, seorang apoteker pemurnian, yang paling didambakan, adalah memiliki api. Bahkan jika dan dapat memiliki api Orde kedua, tingkat keberhasilan dan kualitas alkimia akan sangat meningkat. Hanya dibandingkan dengan jumlah apoteker penyulingan, jumlah kebakaran terlalu sedikit dan terlalu sedikit, sampai-sampai orang putus asa. Karena itu, sebagian besar apoteker penyulingan tidak memiliki api. Pendahulu Ye Yuan adalah Dandi, dan Jiuji Yuan Huo adalah standar. Setelah kematian daging, Yuan Huo tidak dapat membawanya kembali ke dunia. Jika tidak terduga, Yuan Huo secara alami diambil oleh Ji Yun. Api Ye Yuan sebelumnya bernama Xiang Changzeng,
dan Ji Zeng yang bersiap untuk Ye Yuan. Faktanya, Ji Qingyun tumbuh dalam toples madu, dia mulai dari kontak dengan alkimia, dari yang pertama sampai yang ke-9, Ji Zeng yang membantunya mempersiapkan api. Yang harus dia lakukan adalah memperbaiki api Yuan ini. Ji Qingyun melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah gelombang panas, gagak hitam tua dan pedang emas saling melirik, hampir pada saat bersamaan bergegas menuju kedalaman ngarai Lianyu. Yang lain dan monster, setelah dua kekuatan besar ini pergi, berani melangkah masuk dan keluar. Tentu saja, beberapa orang telah melihat situasi ini dan telah pensiun dengan penuh minat. Namun, di tempat Lianyu Canyon, mereka biasanya tidak berani datang ke sini. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Selain harta yang lahir, ada banyak hal baik di Lianyu Canyon. Namun, Ye Yuan mungkin lahir di Yuanhuo, di mana pikiran tentang hal-hal itu, dan ketika mereka dalam kondisi prima, mereka akan tersapu jauh ke ngarai. Hei, apakah kamu melihatnya? Hanya seorang bocah lelaki dengan cairan roh masuk. Masuk dan beri cemilan ukiran Jin Jian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Lupakan, jangan khawatir tentang dia, orang-orang bergegas menuju reinkarnasi. Apa yang akan kita lakukan? Kami masih mengumpulkan beberapa ramuan berharga, tetapi ada banyak ramuan urutan ketiga. Kamu jahat. Gulma naga itu yang aku lihat dulu. Ye Yuan pergi ke dalam dan merasakan beberapa napas kuat di depannya. Pasti ada beberapa prajurit kondensat manusia dan monster tingkat ketiga itu. Ketika Ye Yuan Zeng ragu apa yang harus dilakukan, cahaya putih yang telah bersamanya tiba-tiba berbentuk dan berjalan di sepanjang jalan kecil. Ye Yuan sedang menunggu untuk berhenti, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, tersenyum di sudut mulutnya, dan juga mengikuti. Cahaya putih ada di tempat yang dingin dan terpencil. Ye Yuan mengikuti semua jalan, tapi dia hampir tidak menyentuh orang. Hal kecil ini, apakah ini benar-benar kemampuan untuk berburu harta karun? Ye Yuan semakin yakin dengan ide ini. Jika ini masalahnya, maka harimau putih harus dibawa dengan cahaya putih untuk menemukan bodi darah, tetapi tidak ingin menemui awan berwarna-warni di hadapannya. Kedua belah pihak bertempur, dan harimau putih kalah. Dengan cara ini, semuanya dijelaskan. Macan putih Streamer masih memiliki kemampuan seperti itu. Si kecil ini benar-benar berbakat. Seru Ye Yuan. Penelitian Ye Yuan pada Week Beast sangat menyeluruh. Dia tidak pernah mendengar keterampilan macan putih dengan perburuan harta karun. Tampaknya ini adalah atribut mandiri si kecil. Ini benar-benar harta karun. Ketika saya berpikir bahwa cahaya putih masih di jalan, Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi berkeringat. Saat dia pergi ke lembah, Ye Yuan menjadi semakin panas. Sepertinya kemungkinan besar, itu adalah api. Tetapi saya tidak tahu apa itu. Mengikuti cahaya putih, medan Ye Yuan semakin tinggi dan lebih tinggi, dan harta karun itu jelas jauh di dalam ngarai. Pria kecil ini, tidakkah kamu akan memimpin? Atau apakah dia hanya mencari makanan sendiri? Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi mengerang. Meskipun terasa lebih dekat dengan harta karun, rute itu tampaknya tidak tepat. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mendengar suara pertempuran sengit di bagian bawah lembah. Hei, binatang, apakah kamu akan mati bersamaku? Menanggapi dia adalah beberapa burung yang menembus. Itu adalah lelaki tua gagak hitam dan pahatan pedang emas Orde 4. Ye Yuan menghembuskan nafas, penyelidikan terlihat, dan aku melihat seekor burung dan seekor burung di dasar pertempuran. Pertempuran antara laut yang kuat dan monster tingkat keempat, momentumnya benar-benar tidak sama. Suara bertabrakan yang mendebarkan, bahkan di hadapan 1000 kaki, merasakan ledakan hati. Jika dalam waktu dekat, cahaya adalah hasil dari pertempuran, aku takut itu cukup untuk dirimu sendiri. Ye Yuan menatap tempat di mana keduanya bermain melawan satu sama lain, dan hati tidak bisa membantu tetapi mendinginkan setengah. Tempat gagak hitam tua dan pedang emas bertarung adalah pintu masuk ke sebuah gua. Jelas, gua itu adalah jalan menuju Yuanhuo. Dua kekuatan besar ini menahan lubang, siapa yang bisa masuk? Dan mereka sangat galak, jelas juga untuk mengambil inisiatif memasuki gua. Sangat mengerikan, apakah benar-benar perlu untuk kembali ke Baoshan dengan tangan kosong kali ini? Tidak, jika ini adalah harta yang lain, itu akan baik-baik saja, tapi bagiku sekarang, Yuanhuo sangat penting. Yuanhuo ini, aku harus mendapatkannya.
Saat itu, cahaya putih tiba-tiba menggigit sudut baju Ye Yuan dan ingin membawanya pergi. Maksudmu, biarkan aku pergi bersamamu. Tapi pintu masuknya ada di sana. Apakah kamu akan pergi dengan cara ini, bukankah sebaliknya? Ye Yuan ada di hati untuk sementara waktu. Cahaya putih menariknya ke arah gunung, tetapi bagian belakang gunung itu sama dengan gua. Cahaya putih, terlepas dari Ye Yuan, membuatnya berlari menuruni gunung. Ye Yuan tiba-tiba memiliki kilatan cahaya, yah. Benarkah ada pintu masuk lain? Satu pemikiran dan ini, Ye Yuan dengan cepat membuka untuk mengimbangi tubuh. Bukan momen, usaha, dan tentu saja, sebuah lubang kecil yang hanya bisa melewati satu orang muncul di depan Ye Yuan. Cahaya putih menggoyang-goyangkan ekornya di depan lubang, dan wajahnya seakan mengundang. Ye Yuan sangat gembira, menyentuh kepala putih harimau itu, berbisik, "Si kecil, lakukan pekerjaan dengan baik. Kembalilah dan dapatkan manfaatmu." Cahaya putih tampaknya memahami kata-kata Ye Yuan, dan dia sangat senang bolak-balik di tempat yang sama. Ye Yuan datang ke pintu masuk gua, dan gelombang panas besar menghampirinya, hampir mendorongnya menuruni gunung. Ye Yuan melihat ini, tapi tidak kaget, tapi gembira. Ini menunjukkan bahwa lubang kecil ini harus benar-benar mengarah ke bawah. Cahaya putih, kamu juga dalam roh antariksa, di sini suhunya sangat tinggi, kamu mungkin tidak bisa menahannya. Setelah itu, Ye Yuan langsung menaruh cahaya putih ke angkasa. Kemudian, kekuatan samar mengalir dan membungkus tubuh Ye Yuan. Dia tidak ragu untuk memasuki gua kecil ini. Gua itu sangat sempit, dan daunnya terlalu keras kepala untuk dilewati, dan gua-gua itu ditumbuhi rumput, yang tidak bisa ditemukan oleh kebanyakan orang. Bagian dalam gua berkelok-kelok, tapi Ye Yuan bisa merasakannya, memang itu adalah arah ke bagian bawah lembah. Dan semakin Anda masuk ke dalam, semakin panas udara di dalam gua, Ye Yuan harus menjauh dari perisai untuk menahan panas ini. Saya tidak tahu berapa lama, bagian depan tiba-tiba cerah, tapi adegan di depannya melebihi harapan Ye Yuan. Melihat itu, di sekelilingnya adalah magma. Gua ini telah berubah langsung ke tanah. Yuan Huo macam apa yang sebenarnya lahir di sini? Tidak peduli apa, atau maju untuk mengumpulkan Yuan Huo. Kemudian lagi, tunggu sampai dua orang telah memenangkan permainan, dan kemudian aku ingin mengumpulkan api Yuan, aku khawatir itu tidak begitu mudah. Memikirkan hal ini, Ye Yuan tidak ragu untuk langsung menuju ke kedalaman gua. Hanya setelah mengambil puluhan langkah, Ye Yuan tiba-tiba merasakan kulit kepala kesemutan, secara naluriah merasa buruk. Hei, sosok hijau tiba-tiba muncul di depan Ye Yuan, langsung ke pintu jauh daun. Ye Yuan tidak ragu untuk mengorbankan pedang Changhua, sebuah tenda pedang melintas. Sosok hijau itu sepertinya tahu bahwa itu sangat kuat sehingga dia melompat ke udara. Hei, kadal kecoa, Ye Yuan mengenali sosok hijau dalam sekejap. Kadal jahat hanya monster tingkat kedua, tetapi sama dengan sarkofagus kalajengking. Selalu ada kadal yang meradang, dan pasti ada kelompok besar yang harus diikuti. Benar saja, di balik bebatuan di bagian bawah, sesosok hijau lebat tiba-tiba muncul, dan kulit kepalanya mati rasa. Jumlah ini sama sekali tidak terlihat ke samping. Kemudian, kadal yang membara secara otomatis memisahkan jalan, dan kadal yang membara besar muncul di hadapan Ye Yuan. Monster tingkat ketiga, Raja Kadal Genitis. Raja Kadal jahat menatap Ye Yuan dengan mata besar, dan membuat suara, melengking, di mulutnya, tampaknya memperingatkan Ye Hao. Ye Yuan mencoba berkomunikasi dengan Raja Kadal dengan bahasa binatang universal, tetapi sayangnya menemukan bahwa itu tidak membangkitkan ingatan. Ye Yuan mengerutkan kerutan, dia tidak punya waktu untuk buang-buang waktu, jadi dia menyentuh pinggangnya. Hei, dalam sekejap mata, Jips yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kumbang rusa membentuk tren konfrontatif. Hei, aku tidak punya waktu, aku akan menyerahkannya kepadamu. Kamu tidak membangunkan ingatan Raja Kadal-Kadal, kamu seharusnya tidak membicarakannya. Jangan khawatir tentang Tuan Muda, aku akan menyerahkannya di sini. Yah, roh ruang angkasa diserahkan kepadamu. Taruh itu bersih dan sembunyikan di ruang dan jangan keluar. Ada dua orang kuat di dalamnya, kamu bukan lawan. Oke, aku tahu cara terbang, dan Fei Fei membuka jalan bagi Tuan Muda. Setelah itu, Fei Fei mengambil sekelompok besar sarkofagi lengan dan langsung menghancurkan Raja Kadal. Meskipun sama dengan monster tingkat ketiga,
tetapi membangkitkan ingatan akan warisan dan ingatan untuk tidak bangun, sepenuhnya merupakan dua konsep. Dan Fei Fei mengambil semua chips ke Raja Kadal yang ditangguhkan, dan dia tidak tahan, dan langsung menyerah. Ye Yuan tidak ragu dan bergegas langsung ke masa lalu. Tidak ada konfrontasi sengit dalam imajinasi, dan Fei Fei langsung membuka lubang besar dengan sekelompok chips. Ketika Raja Kadal Kecoa melihat kecoa tiba-tiba terbang, ia langsung tertangkap basah dan tidak mengatur perlawanan yang efektif. Fei Fei dibangunkan untuk mewarisi memori, semangat tinggi tidak hilang bagi manusia, dan monster dari bentuk Orde Kelima tidak kalah. Biarkan dia memimpin tim, jelas jauh lebih kuat daripada Raja Kadal pemilik. Ye Yuan tidak ragu dan bergegas langsung dari mulut besar ini. Tubuhnya sangat cepat, dan dia dengan cepat menghilang ke tim huru hara dan pergi lebih dalam ke gua. Ye Yuan menemukan bahwa semakin dalam berjalan, semakin terbuka gua bawah tanah. Akhirnya, dia sampai di ujung gua, yang merupakan lapangan bawah tanah yang luas. Alun-alun itu kosong, kecuali batu-batu bawah tanah, yang terkadang disemprot magma. Di ujung alun-alun adalah kolam magma besar. Ye Yuan melangkah ke alun-alun dan tiba-tiba merasakan gelombang panas yang mengerikan ke arah kolam magma, seolah-olah membakar beberapa ke dalam ketiadaan. Aku benar-benar tidak berharap bahwa harta yang lahir kali ini ternyata adalah lotus kayu bakar bersih. Magma bawah tanah ini mampu membiarkan lotus kayu bakar bersih, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Meskipun hanya bayi yang baru lahir, itu sudah memiliki net sandal api Orde 4. Melihat gelombang panas yang mengerikan, Ye Yuan tidak hanya tidak khawatir, tetapi sangat gembira. Selain dunia ilahi, ada batas bawah yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan ada banyak jenis Yuan Huo. Ada jenius dalam domain yang telah melakukan statistik, dan Yuan Huo yang dikenal telah dikompilasi menjadi sebuah buku, ada ribuan api Yuan dari urutan pertama hingga ke-9. Api cendana yang baru terbentuk adalah salah satu dari kebakaran tingkat 4, dan juga merupakan keberadaan teratas. Api cendana tidak ada secara independen, tetapi yang terkait dengan api cendana. Selama pemurnian cendana alami, api cendana bersih dapat digunakan sendiri. Dan api cendana bersih adalah yang paling cocok untuk apoteker pemurnian di semua kebakaran tingkat keempat dan bahkan kebakaran tingkat tinggi. Karena, api sandal jala memiliki atribut bawaan, yaitu memurnikan semuanya. Lotus adalah simbol kekudusan, dan teratai jala api adalah pemimpin teratai. Jika apoteker penyulingan dapat menggunakan api sandal jala, alkimia dapat memurnikan kotoran di eliksir dan membuat kualitas eliksir menjadi level baru. Selain itu, kayu cendana itu sendiri juga dapat menghaluskan inkarnasi tubuh, yang dapat membuat kekuatan Ye Yuan lebih jauh. Oleh karena itu, dalam pandangan pertama Tan Hualian Net, Ye Yuan juga bersemangat dan tidak bisa dijelaskan. Tan Hualian bersih ini dibuat khusus untuknya. Jika itu ditempatkan dalam kehidupan sebelumnya, api Orde 4 yang baru lahir ia secara alami tidak bisa melihat matanya. Tapi sekarang, ini bisa sangat membantu dia. Bahkan dengan hati Ye Yuan sebagai kondisi penghentian air, saya tidak bisa menahan perasaan saat ini. Ye Yuan melangkah menuju jaring Tan Hualian, tetapi pada saat ini, tanda peringatannya tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, Ye Yuan bisa merasakan telapak tangan yang kuat di belakangnya. Ye Yuan tidak memikirkannya, dan langsung menerapkan gaya 9 pedang. Dan inkarnasi menjadi 9 daun. Hei, sebuah batu tidak jauh dari situ ditabrak telapak tangan dan tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Kekuatan telapak tangan, kuat sampai akhir. Hei, aku tidak bisa memikirkan cairan spiritual kecil, tidak hanya mengetahui cendana bersih, tetapi juga menghindari jiwaku yang mengejar. Sungguh menakjubkan, kamu hanya melihat tubuh, itu terlihat sedikit. Penyerang menyelinap tampaknya tidak memiliki arti mengejar, tetapi malah memuji Ye Yuan. Ye Yuan berbalik, dan seorang pria parubaya yang sedikit lebih tua muncul di jalan, yang benar-benar memotong mundurnya. Sepertinya orang ini tahu bahwa seseorang akan datang, dan telah mengintai di sini. Para pendahulu terkondensasi dalam seni bela diri, tetapi mereka menyelinap ke generasi yang lebih muda. Aku takut tidak pantas untuk membagikannya. Ye Yuan dingin dan dingin. Haha, hanya ada kamu dan aku. Jika kamu mati, kamu tidak akan membagikannya. Pemburu monster kita selalu setia pada kata, tidak pernah mengabaikan aturan klise ini. Selama mereka bisa membunuhmu, aku tidak keberatan menyelinap menyerang. Orang-orang setengah baya tidak malu untuk dibanggakan.
Ye Yuan melihat pria parubaya ini dan diam-diam terkejut. Orang ini benar-benar dapat menjilat mata gagak hitam tua dan pedang emas, dan diam-diam mengintai ke dalam gua. Sepertinya itu agak terampil. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, sembunyikan saja satu hal ini, saya takut itu adalah pemimpin di antara para pemburu monster. Namun, ia dapat menemukan pemburu seperti pemburu, tapi itu cukup kecelakaan. Prajurit kristal kental selalu bangga, dan umumnya tidak bertindak sebagai pemburu monster. Menurut Ye Yuan, Qin Guo tampaknya tidak memiliki pemburu seperti pemburu, dan pemburu monster ini masih seorang guru dan yang hebat. Tampaknya orang ini harus menjadi orang kuat di dunia tersembunyi, atau orang yang kental di negara lain. Dari perspektif fluktuasi jiwa orang parubaya, Ye Yuan bisa menilai kekuatannya. Tapi sayangnya, para pendahulu masih tidak bisa membunuhku, kata Ye Yuan ringan. Tidak masalah, kamu tidak perlu mundur, hanya bertempur denganku. Aku tidak berpikir bahwa anak lelaki besar dengan roh dapat melarikan diri di bawah tangan sungai kita yang terpencil. Ye Yuan adalah wajah hitam, jelas Fang Yaojiang ini mengatakan yang sebenarnya, situasinya sangat buruk baginya sekarang. Apakah pendahulu benar-benar membunuhku seperti ini? Atau, apakah kamu membunuhku dalam waktu singkat? Jangan lupa generasi yang lebih tua, ada dua yang lebih kuat di luar. Jika aku kehabisan metode menyeret para pendahulu, menunggu salah satu dari keduanya datang, masalah besar adalah akhir dari jaringan ikan dan kematian. Bahkan jika para pendahulu benar-benar membunuh saya takut tidak ada waktu untuk mengumpulkan lotus kayu cendana. Ye Yuan mencibir, wajah Fang Yaojiang berubah, dan jelas Ye Yuan menusuk rasa sakitnya. Baru saja, metode tubuh Ye Yuan membuatnya cukup cemburu. Meskipun roh-roh sama sekali bukan ancaman baginya, tetapi jika ada tubuh, itu tidak mudah. Awalnya, dia melihat seorang anak laki-laki di lingkungan spiritual bergegas masuk dan bergegas masuk. Dia berpikir bahwa dia bisa membuat yang lebih murah, tetapi dia tidak berharap menjadi kentang panas. Hei, junior sombong yang baik. Saya pikir saya tidak bisa membantu Anda, kata Fang Yaojiang dengan wajah hitam. Saya tidak sombong, saya hanya menyatakan fakta. Dan bahkan jika para pendahulu membunuh saya takut sulit untuk menaklukkan lotus kayu bakar bersih. Ye Yuan berkata ringan, api sandal jala adalah api Orde 4, dan teratai sandal jepit itu sendiri tidak mudah diprovokasi. Fang Yaojiang ini hanyalah seni bela diri. Kekuatan jiwa hanyalah dan junior. Terlalu sulit untuk menaklukkan flamingo bersih. Poin ini, dia tahu benar, jadi dia tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi menyergap Ye Yuan di sini. Para prajurit menaklukkan Yuan Huo, dan kebanyakan dari mereka ditaklukkan dan kekuatan mereka sendiri sama. Semakin banyak pesanan ditaklukkan, bagian bawah permainan pada dasarnya adalah akhir dari dibakar menjadi abu. Tentu saja, ini tidak termasuk Ye Yuan. Sebagai Dandi, dia adalah leluhur api. Meskipun kekuatannya sedikit lebih buruk sekarang, tetapi ia memiliki api tingkat keempat, ia masih memiliki sarana. Hei, ini urusanku untuk mendapatkan teratai kayu bakar bersih, tetapi kamu harus mati sekarang. Bunuh kamu dulu, maka perlahan-lahan aku akan menemukan jalan. Fang Yaojiang agak jengkel dengan situasi menghancurkan Ye Yuan. Keadaannya saat ini seperti berjalan ke Gunung Emas, tetapi dia belum menghilangkan alat Gunung Emas ini. Perasaan itu benar-benar sangat tidak nyaman. Poin ini telah diekspos oleh Ye Yuan tanpa ampun, yang membuat Fang Yaojiang tidak marah. Ye Yuan dengan sarkastik berkata, perlahan pikirkan solusi. Kamu tidak berpikir naif, dua orang di luar akan membiarkan kamu perlahan menemukan jalan. Wajah Fang Yaojiang cukup gelap, membunuh cairan roh dan anak laki-laki yang berat tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan, kedua di luar benar-benar rumit. Dia mencoba yang terbaik untuk menembus mata dan telinga kedua lelaki itu, tetapi Klinker tidak dapat dilihat. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak sedih? Apa yang ingin kamu katakan? Fang Yaojiang juga mendengar sepatah kata dalam kata-kata Ye Yuan, bertanya dengan wajah hitam. Jika saya dapat membantu para senior untuk mengumpulkan kayu bakar bersih, saya tidak tahu apakah para senior dapat membiarkan saya pergi. Kata Ye Yuan. Fang Yaojiang mendengarkan haha dan tertawa, kamu. Jangan bercanda, aku tidak bisa melakukan prajurit kristal yang kental. Kamu hanya punya banyak roh, tapi kamu bisa membantuku menaklukkan kayu bakar bersih. Benar-benar tawa, jangan khawatir, aku membiarkanmu pergi, itu tidak mungkin.
Apakah itu? Ye Yuan tidak canggung, dan selangkah ke tepi kolam magma. Teratai cendana adalah roh dari langit dan bumi, meskipun ia belum membuka pikirannya, ia memiliki kesadaran naluriah sendiri. Ia menemukan seseorang yang dekat, dan tampaknya ketakutan. Lotus benar-benar meludahkan lidah api dan menyerang Ye Yuan. Fang Yaojiang mencibir keras dan tidak berniat menghentikan langkah Ye Yuan. Anak ini mencari kematiannya sendiri, tetapi dia telah menyelamatkan banyak tangan dan kaki. Api sandal jala adalah api Orde 4, pemula dengan semangat yang berat, dan itu sudah mati. Bahkan jika lotus api bersih hanya serangan naluriah, kekuatannya mengerikan. Sandal jala api ini, yaitu, Fang Yaojiang sendiri tidak berani menamparkan bagian depannya dengan mudah, apalagi cairan roh. Fang Yaojiang tampaknya telah melihat Ye Yuan terbakar sampai ke ujung abu. Namun, saat berikutnya, ketika lidah api menyebar ke Ye Yuan, murid Fang Yaojiang menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah api tingkat keempat. Bahkan jika itu dipenuhi oleh prajurit kristal terkondensasi, hampir pasti akan mati. Apakah anak bertenaga satu ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa? Meskipun 100 hati tidak mempercayainya, fakta-fakta yang terjadi di depannya membuatnya harus percaya bahwa api sandal jepit benar-benar tidak dapat membantu Ye Yuan. Baru saja sekelompok api sandal jala muncul ke depan, seperti harimau. Tapi setelah harimau datang ke Ye Yuan, ia menjadi sangat pintar, seperti anak kucing yang jinak. Lalu Ye Yuan melambai dengan satu tangan, dan api cendana dari kelompok itu lenyap tak terlihat. Ini, luar biasa. Oh, ya, bocah itu tampaknya memiliki segel, hanya untuk ranah Fang Yaojiang, saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Anak ini aneh. Ye Yuan mengungkapkan tangan ini, melayang kembali, menertawakan Fang Yaojiang, saya tidak tahu apakah saya memiliki modal dinegosiasikan dengan para pendahulu saya sekarang. Fang Yaojiang hanya kembali kepada Tuhan dan berkata, tentu saja. Saya tidak berpikir Anda memiliki kontrol api yang halus. Dalam hal ini, tentu saja, ada tawar-menawar. Namun, saya harus menambahkan syarat, yaitu, Anda ingin meletakkan set ini. Ajari aku tanda api. Mata Fang Yaojiang memancarkan pandangan serakah. Wajah Ye Yuan sekarang sulit, ini adalah segel leluhur, dilarikan ke para pendahulu. Orang tuaku akan diturunkan kepadaku. Haha, kami berdua, kamu tidak bilang aku tidak bilang, siapa tahu. Masalah besar, aku bersumpah, aku tidak akan memperlihatkan segel ini di depan orang-orang. Tapi jika kamu tidak mengajariku, aku lebih baik membunuhmu. Tidak ada kehidupan lagi, tapi apa tanggung jawabnya? Pada saat ini, Fang Yaojiang seperti serigala besar, dan itu dipikat untuk Ye Yuan Wei. Ye Yuan terdiam sesaat, dan sepertinya dia sedang berjuang di dalam hatinya. Fang Yaojiang tidak mendesaknya. Dia sekarang mengendalikan hidup dan mati Ye Yuan. Tidak perlu khawatir. Oke, tapi para pendahulu harus bersumpah bahwa mereka tidak boleh menampilkan segel ini di depan orang lain. Jika tidak, generasi muda akan dikeluarkan dari keluarga. Kata Ye Yuan dengan khawatir. Sifat ini, Fang Yaojiang berjanji untuk turun. Hei, anak ini tampaknya adalah keluarga yang tersembunyi, tetapi itu adalah anak kecil. Jika Laozi mengetahui segel ini, apakah Anda akan melepaskannya? Jika Anda kembali dan memindahkan penyelamatan, saya tidak jauh dari surga, tidak ada cara untuk pergi ke tanah. Keluarga tersembunyi yang dapat memiliki segel yang kuat pasti sangat kuat. Oleh karena itu, masih lebih dapat diandalkan untuk orang mati. Fang Yaojiang mencibir dalam hatinya. Jelas, Fang Yaojiang tidak pernah berpikir untuk meninggalkan daun untuk pergi, dan sudah membunuh mesin. Ye Yuanyi mendengarkan Ye Yuan dan menjanjikan ekspresi besar di wajahnya, ya, para pendahulu pertama-tama membuat sumpah Tiandao, dan kemudian kami bergabung untuk menyembunyikan lotus kayu bakar bersih. Untuk menerima jaring Tan Hualian, setelah kami keluar, aku akan mengendalikan pintu ini lagi. Saya akan mengajari para pendahulu saya. Kalau tidak, ketika keduanya masuk, kita semua akan sulit dilindungi. Fang Yaojiang mendengar bahwa pengaturan Ye Yuan cukup masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, "Yah, lakukan saja apa yang kamu katakan. Kekuatan saya tidak cukup, saya hanya bisa dengan paksa mengendalikan api suci jala, dan menerima tubuh lotus sandal jala. Saya ingin para senior datang sendiri," kata Ye Yuan. "Haha, ini alami.
Selama kamu memimpin api sandal jala, biarkan aku melakukan hal-hal lain. Fang Yaojiang berkata, aku punya kesempatan. Apa yang membuatnya iri adalah api sandal jala. Selama Ye Yuan bisa memimpin api sandal jala, dia bukan tangan yang akan datang. Yah, belum terlambat, kita akan mulai sekarang, kita tidak bisa menyeretnya lagi. Setelah Ye Yuan selesai berbicara, dia berbalik langsung ke kolam magma. Pada saat ini, dia tidak khawatir tentang tangan dingin di belakang Fang Yaojiang, karena Ye Yuan membawa minatnya terlalu banyak. Jaring Tan Hualian dan kendali api, cukup untuk membuat kekuatan Fang Yaojiang melonjak beberapa tingkat, bagaimana ia bisa membiarkannya pergi. Adapun 99 kecil Fang Yaojiang, di mana Ye Yuan tidak akan tahu. Dia hanya bermain dengan sisi lain. Ye Yuan datang ke tepi kolam magma, dan jaring Tan Hualian sekali lagi takut dan mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Yuan. Teknik Ye Yuan diterapkan kembali, dan api cendana kembali hilang. Kayu bakar bersih naik seperti stimulus, sekali lagi memacu api cendana bersih, kali ini nyala api jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan Fang Yaojiang merasa bahwa panasnya panas. Ye Yuan sekali lagi tertegun, tapi kali ini hanya untuk menjaga api sandal bersih, dan kemudian tidak bisa membiarkannya menghilang. Api-api cendana semakin kuat dan kuat, tetapi selalu tidak mungkin untuk meninggalkan Ye Yuan. Hingga akhirnya, bola api kuning kecil terbang keluar dari lotus, dan seluruh gua bawah tanah tiba-tiba naik, seolah mencairkan semuanya. Bola api kuning pucat ini adalah sumber dari api sandal jepit. Pendahulu, tangan yang cepat. Ye Yuan, tatapan yang sangat sulit, berteriak pada Fang Yaojiang.